Pagi itu baru saja menggeliat, tapi pasar Bumbul sudah ramai seperti biasanya. Tukang sayur sibuk menarik para pelanggan, emak-emak sibuk tawar-menawar nggak masuk akal, dan kibasan polusi debu khas pasar tradisional. Di tengah hiruk pikuk itu, berdirilah sebuah gerobak yang sangat mencolok dan spanduk besar bertuliskan, "Kebab Sultan, daging pilihan, harga kuli bangunan." Gerobak itu merupakan gerobak kebab milik Intan, sang penjajah kebab yang sangat lihai dalam promosi dagangan. Nah, saatnya kita berburu cuan. Pagi ini aku buka kendali lebih pagi. Sengaja sih, orang-orang pasti belum selalu cepat sarapan. Jadi bisa sarapan kebab sultan andalan aku. Dijamin deh, mereka pasti kenyang dan puas makan kebab buatan aku. Udah murah, porsi kuli, enak lagi. Pasti pada ketagihan dan jadi langganan kebab aku. Ayo kebab sultan nih. Walaupun kebab sultan tapi harga kuli bangunan, dijamin enak. Ayo kebab sultan. Neng Intan, wah tumben banget buka lebih pagi dari biasanya Neng. Pasti mau cepet kaya ya. Takut dipotok ayam rezekinya kalau jualannya siang-siang. Hahaha. Seperti biasa ya Neng Intan, saya pesen 3 ya untuk bekal anak saya ke sekolah. Dia suka banget loh Neng. Habisnya kebabnya Neng Intan itu porsinya banyak. Saya makan juga kenyang banget. Bu Yani bisa aja. Saya seneng deh kalau dipuji pelanggan begini Bu. Bu Yani udah jadi pelanggan platinum ini mah. Karena Bu Yani pelanggan pertama di hari ini. Saya kasih bonus deh Bu. Dagingnya saya kasih ekstra. Tapi Ibu jangan lupa promosi di status WA dan grup arisan komplek. Bilangin kalau beli kebab di saya aja, dijamin selalu enak dan bikin kenyang deh. Nah, sip banget Neng Intan. Kalau sering dikasih modus begini mah, saya jadi makin seneng beli kebab tempat Bu tempat Neng Intan. Makasih ya Neng. Saya pamit dulu ya. Mau antar anak saya ke sekolah. Ini Neng uangnya. Iya Bu, sama-sama. Saya terima ya uangnya. Besok juga jangan lupa mampir lagi ya Bu. Neng, kebabnya berapaan? 10.000 aja Bu, murah. Pastinya porsi kuli, dijamin enak dan bikin kenyang deh. Oke deh Neng, saya beli 2 ya. Oke Bu, saya buatin dulu ya. Nih, lihat Bu, banyak kan porsinya? Saya mah nggak pelit kalau jualan. Di sana mah pada jual harga 15.000. Saya nggak berani kasih mahal-mahal. Saya mah walaupun jual murah, tapi berkualitas Bu. Iya sih Neng, saya juga lihat ini porsinya banyak banget loh. Mana dagingnya banyak banget malah. Palingan pakai daging tikus ya. Hahaha. Ih, amit-amit, gak usah ngomong gitu. Ih kamu, gak mungkin tuh. Atau ini kebab sultan pakai daging tikus. Gak usah nyebar hoax gitu deh. Ibu ini loh, saya ini jualan gak asal-asalan kok Bu. Daging yang saya pakai mah daging halal, premium import dari Korea ini. Hahaha. Mereka bertiga pun tertawa dengan candaan yang spontan itu yang sebenarnya sedikit mencurigakan. Apakah benar kebab sultan itu bisa murah dijual karena menggunakan daging tikus got? Di pojok pasar, Mang Ade si penjual kebab sederhana cuma bisa mengelus dada melihat keramaian di gerobak seberang. Hanya bisa menerima takdir, tetapi tetap diam dan menyiapkan dagangan tanpa gimik dan dusta. Hari pun berganti. Hari ini sepupu Intan yang bernama Nia datang untuk membantu Intan berjualan seperti biasa. Gerobak Intan pun ramai dikerubungi para pembeli. Tapi di antara ramainya para pembeli, Nia diam-diam memperhatikan tumpukan daging di dalam wadah di bawah gerobak. Wajahnya tampak ragu dan penuh sebuah pertanyaan. Ini daging kok tumben ya, aneh-aneh. Gue juga nggak kayak daging biasa. Masa iya sih ini daging impor dari Korea? Sumpah, aku norak banget sih karena nggak pernah lihat daging impor berkualitas. Tapi asli deh, premiumnya daging impor, ini kok bentuknya bukan kayak daging kualitas bagus sih. Jangan sausin dulu nih ya. Tapi anehnya kok Kak Intan masih bisa jual murah sampai nurunin harga jadi 10.000 per porsi. Ya harusnya makin mahal gak sih? Nia, udah jangan ngelamun aja. Buruan bungkus kebab yang tadi dipesen. Keburu malah itu kejunya. Oh
Iya kak, maaf ya. Tadi keinget tugas kuliah. Tugas atau kepo? Heh, kamu tuh ya, jangan suka ngeliatin dagangan kakak kayak detektif ya. Fokus aja bungkus kebab, gak usah kepo gitu. Yang penting kebabnya laku dan cuan. Titik. Segi pula apa sih yang kamu curigain? Kamu curiga aku pakai daging busuk tah? Gak mungkin ya, gak mungkin. Jelas-jelas daging premium ini. Wajar kalau bau sama warnanya beda. Gak pernah lihat daging impor dari Korea kamu? Dah lanjut. Iya kak, cuman tadi kayaknya ada lalat deh di tumpukan daging itu. Maksudnya tadi kuliatin. Itu malah biasa. Tata aja iri itu. Dia juga pengen nyobain kebab sultan. Semuanya tuh tergoda dari kebab sultan buatan aku. Enak banget gitu. Dah nih ya, gak usah banyak kepo, gak usah banyak tanya. Kamu kerja seperti biasa, oke? Yang penting dapat untung banyak. Kamu juga kerja kan untuk bayar uang kuliah. Sementara itu di seberang pasar, Mang Ade memperhatikan situasi. Ia sedang memanggang daging kebabnya yang sederhana. Seorang ibu-ibu datang untuk membeli kebab Mang Ade sambil melirik gerobak Intan. Mang Ade, saya beli satu ya. Jangan pedes-pedes banget, soalnya saya nggak terlalu suka pedes, Mang. Ya Bu, siap. Meluncur saya buatkan. Mang Ade, Mang Ade, jujur aja nih ya. Saya lihat-lihat kebab Mang Ade lebih mahal sih dari punyanya si Intan. Di sana 10.000, di sini 15.000. Udah gitu di tempat Intan itu juga porsinya banyak. Saya udah langganan ke sana. Cuman lagi males nyebrang jalan. Intan juga pakai daging premium loh mas. Tapi harganya bisa jauh lebih murah. Kenapa kebab Mang Ade mahal banget deh? Oh Bu, saya ini paling nggak bisa bohongin orang Bu. Daging saya itu beli di tempat potong resmi, bersih, seger, dan dijamin kualitasnya Bu. Saya juga nggak pakai pengawet yang aneh-aneh. Saya bukan menuduh Intan menggunakan daging yang tidak berkualitas ya Bu. Tapi kalau saya pikir-pikir, di mana dia itu bisa dapat daging melimpah dan sangat murah seperti itu ya. Saya sih tetap menggunakan daging segar Bu. Iya juga sih. Kadang yang terlalu murah itu bikin was-was ya. Kembali menengok ke gerobak Intan. Di sana Nia sedang mengelap meja gerobak dan tidak sengaja menjatuhkan wadah kecil berisikan potongan daging mentah. Dia pun terkejut melihat bentuk dagingnya itu. Lah, ini kok ada ekor? Astagfirullah. Nia, fokus ya. Itu cuma sisa sayuran aja. Kamu ini harus berhitung, gak usah terlalu dibesar-besarkan dong. Kamu tuh suka ngelamun gak jelas, jadinya sampai halusinasi. Minum dulu kamu Nia, biar fokus, gak ngelamun terus kerjaannya. Nia tak menjawab, hanya menunduk mengingat kejadian yang barusan terjadi. Namun di dalam hatinya ia mulai merasa ada yang sangat tidak beres dengan kebab sultan milik kakak sepupunya itu. Suasana pedagang mulai reda, tetapi gerobak Intan masih kokoh berdiri dan tetap ramai. Pak RW berjalan pelan sambil menyapa pedagang kanan dan kiri. Kemudian berhenti di depan tepat di gerobaknya Intan. Wah Neng Intan, gerobaknya makin ramai aja ya. Ini kebab atau konser dangdut? Ini kebab atau konser dangdut sih? Kok ramai terus tiap hari? Aduh Pak RW, bisa aja. Ini mah berkah doa Bapak dan warga semua. Saya mah cuma jualan kecil-kecilan, tapi niatnya tulus buat ngasih makanan bergizi dan murah. Hehe, bagus. Tapi tetap aja ya Neng, jangan terlalu jual murah kebabnya. Saya dengar-dengar banyak yang heran, kok bisa harga murah tapi dagingnya sangat melimpah. Takutnya ada yang berpikir dan jadi sumber fitnah Neng. Saya mah percaya sama Neng Intan. Iya Pak, tenang. Saya kan jualan selalu jujur Pak. Daging yang saya gunakan sangat premium. Iya Pak, kayak Intan kan pedagang sukses yang jujur banget. Saya pamit dulu ya Neng Intan dan Neng Nia. Jangan lupa ya, hari Jumat ada rapat warga. Kamu juga datang ya Neng Intan. Siap Pak RW, saya pasti hadir. Nanti saya bawa kebab juga deh, biar rapatnya jadi bisa sambil ngemil dan gak lapar. Kak Intan, kalau misalnya dagingnya beneran premium, kenapa tadi pas saya pegang warnanya yang abu-abu? Dan amisnya kok kayak bukan daging premium sih? Lagi pula, ya Kak, aku lihat tadi ada ekor tikus. Baunya juga lebih menyengat, jauh menyengat. Kamu tuh ya, jangan banyak bacot.
Mau bantu jualan atau mau jadi agen FBI sih? Hah? Dagingnya emang impor dari Korea. Beda aromanya. Jangan asal ngomong sembarangan kamu. Udahlah, daripada mikirin begituan, fokus aja kerja buat dapetin uang banyak. Apa susahnya sih kamu tinggal jualan aja pakai macet segala. Iya kak, iya maaf. Nia pun mengambil sedikit sampel daging kebab milik kakak sepupunya itu. Ia sudah kepalang sangat curiga dengan daging yang digunakan kakak sepupunya itu untuk membuat kebab. Tanpa berpikir lama, Nia membawa sampel daging tersebut ke temannya untuk dicoba, dicek di laboratorium. Dan hasilnya pun membuat bulu kuduk merinding. Tapi dia bingung sekali bagaimana caranya ngasih tahu warga. Hasil tes laboratorium deteksi spesies tikus. Kemungkinan besar berasal dari jaringan otot-otot tikus got. Ya Allah, ini benar daging tikus. Astagfirullahaladzim. Ini gila sih. Kak Intan benar-benar gila. Kok bisa sih dia melakukan hal seperti ini? Ini benar-benar gak sehat. Aku sampai jijik bayangin setiap hari harus fokus kebab daging tikus ini. Ya Allah, kasihan para pelanggan yang kena hari beli kebab ya. Mereka aman gak ya? Kalau mereka sakit kayak gimana? Ya Allah, aku merasa sangat berdosa. Padahal bukan aku dalam beli semua ini. Besok pagi jangan telat ya. Ada pesanan 100 porsi kebab dari kelurahan. Bawa yang bersih. Gila, dia makin nekat aja. Sumpah, pesanan makin banyak kayak gini. Gimana kalau misalnya orang-orang jadi pada keracunan ya? Gak mungkin aku bisa tenang dan diem aja setelah tahu semua kemusukan Intan ini. Parah banget sih, makan daging tikus kotor begitu. Gue gak bayangin semua. Apa makanan daging tikus itu? Loh, harus lapornya. Ini bahaya banget. Daging tikus itu bisa menimbulkan parasita di tubuh. Gue takut Tari. Lo tau sendiri kan dia licik. Bisa-bisa gue dibilang fitnah. Gue cuma karyawan 9. Siapa coba yang bakalan percaya sama omongan gue? Kalau lo diem, bisa lebih banyak korban. Gimana kalau anak kecil yang makan itu kebabnya? Lo bayangin gak sih anak sekecil itu berkelahi dengan kebab tikus got? Oh, sedih banget. Besok gue harus ngomong. Harus ada yang tahu. Gimana pun caranya, gue harus bongkar kebusukan Intan itu. Gue harus nyelamatin orang-orang. Makasih ya Tari, udah mau bantuin gue tes DG itu ke lab. Oke Intan, sama-sama. Semangat ya untuk ngebongkar kebusukan pedagang kebab itu. Keesokan harinya Nia pun mendatangi gerobak kebab Sultan milik Intan. Pagi itu gerobak kebabnya belum ramai didatangi para pelanggan. Nia berencana untuk membongkar kebusukan yang selama ini Intan sembunyikan. Nia menghampiri Intan dengan wajah serius sembari membawa hasil lab daging kebabnya tersebut. Kak Intan, kita perlu berbicara. Halah, pagi-pagi udah seret amat sih. Kalau soal gaji mah, tunggu hari Minggu ya sayang. Bukan soal gaji, ini soal daging kebab kakak. Apa maksud kamu? Sumpah Denia, ini masih pagi ya. Kedai juga baru mau buka. Kamu ngomong apa sih, ngantuk banget. Aku kemarin sempat minta tolong temanku untuk menguji daging kebab kakak ke lab. Soalnya aku selalu berpikir daging kebab yang kakak jual ini warnanya aneh. Terus bau amisnya aneh, bukan seperti daging pada umumnya. Belum lagi kejanggalan yang berapa kali kutemukan di dapur. Yang ada ekor tikus lah, terus ada rambut abu-abu gitu. Udah mana Kak Intan jual kebab harganya murah banget. Katanya daging impor dari Korea. Cih, padahal juga daging tikus got kan. Nih, lihat hasil labnya. Hahaha. Nia, kamu habis nonton film zombie ya semalam? Mana mungkin aku jualan pakai daging tikus got sih? Gak masuk akal banget. Dengernya aja udah jijik. Gak usah dinial gitu terus deh. Udah jelas-jelas dari hasil lab, yaitu kalau kakak itu jualan kebab pakai daging tikus, ya kan? Kakak kalau begini terus, aku gak akan segan untuk laporan ke warga. Heh, gak usah berani-beraninya kamu anak kecil. Anak baru lahir kemarin juga masih bisa apa sih kamu? Hah? Semua orang juga pada pakai cara licik ya buat dapat keuntungan. Kalau terus buat pakai daging mahal, gak akan ada yang mau jualan. Semuanya pada rugi. Kamu pikir semua orang bakal peduli gitu kalau isinya daging tikus got? Asal harganya murah, porsi kebabnya gede, mereka kenyang, selesai kan? Itu menjijikan, bisa bikin orang keracunan ya kak. Kak, lo pikirlah, orang makan ini setiap hari. Kakak gak ngerasa bersalah apa? Sumpah kak, aku selalu kebayang wajah anak si ibu langganan kita. Gak bisa,
Aku gak bisa bayar anak sekecil itu berkelahi dengan kebab isi tikus got. Kenapa sih kak? Hal sekecil ini aja harus bohong. Aku sampai jijik tau gak? Aku jijik dan mual banget bayangin diriku yang makan kebab itu. Ternyata isinya tikus. Ih, Nia, gak usah sok suci kamu. Kamu juga ikut jualan selama ini. Kamu aku kasih gaji gede ya. Udah sering aku kasih bonus juga. Jadi jangan sok keras. Jangan sok suci bawa para sana sini. Kalau aku jatuh, kamu juga akan ikut ke bawah. Dan ingat, kamu gak akan sanggup untuk bayar uang kuliahmu itu. Ingat, udah miskin. Gak usah belagak kamu. Sini, berikan hasil lebih tuh. Akan kurobek. Kamu diam, gak usah banyak bacot. Intan pun spontan mengambil lap daging kebabnya dari tangan Nia. Nia tak sanggup mengelak karena ia sudah kepalang sedih dan mual. Ingat ya Nia, diam. Atau kamu juga akan terbawa jatuh bersama. Nia pun bingung harus bagaimana karena Intan terus menekannya. Nia pun memutuskan untuk pergi. Anak kecil sok banget mau jatuhkan usahaku. Dia pikir orang bakal percaya gitu sama apa yang dia bilang. Sok tahu banget. Iya sih, jelas aku menggunakan daging tikus got untuk campuran daging kebab sultan aku ini. Ya lagi pula daging premium mahal banget. Ya apa coba yang sanggup untuk beli dan jualan dengan harga murah? Orang mah gak akan tepat kayak kalau sudah pakai daging itu. Daging tikus lebih murah harganya. Bisa untung banyak lagi. Kan dia malah gak jadi kerja hari ini. Padahal ada pesanan 100 PCS untuk kelurahan. Dasar anak gila dia teh. Masa aja dia. Nanti tidak akan aku gengsi. Mungkin nambah kerjaan aja. Intan pun membuat pesanan kebab itu sendirian. Ia kemudian teringat masa-masa sulit yang pernah ia alami dulu. Dulu Intan memang berjualan sebuah kebab sultan, cuma warung kecil di pinggir kampus. Intan sedang kebingungan karena dagangan kebabnya memiliki modal yang sangat besar, sehingga untung yang didapat sangat pas-pasan sekali. Belum lagi karena harga kebab yang cukup mahal, membuat orang-orang enggan untuk membeli kebab milik Intan. Harga daging semakin mahal, pelanggan makin sepi, sungguh miris sekali nasib Intan. Ya Allah, aku cuma pengen dagang loh. Tapi harga daging makin gila. 170.000 cuma dapat sekilo. Aku harus gimana ya? Aku di kota ini hidup sendirian. Udah gitu, ini gerobak juga sewanya mahal banget. Kalau begini terus aku bisa rugi dan gak ada uang untuk modal lagi. Intan pun berjalan melamun melewati sebuah pasar. Ia berencana untuk membeli daging untuk keperluan dagangnya esok hari. Namun tak disangka terdapat sebuah warung yang menjual daging yang tidak pernah Intan lihat sebelumnya. Halo Neng, mau cari daging murah tidak Neng? Ini daging dijamin enak dan murah meriah. Neng, bisa jualan dan dapat banyak untung kalau menggunakan daging ini. Murah banget Neng, sekilo cuma 40.000 aja. Wah Pak, murah sekali ya dagingnya. Daging apa ini Pak? Ini daging Neng, daging tikus. Murah kok, di sini juga pedagang makanan juga para langganan ke saya. Buat bakso, sosis, nugget dan juga kebab. Ya Neng, cobain dulu. Sekarang mah mahal, rugi. Daging sekarang mah mahal, rugi. Gak bakalan dapat untung kalau jualan makanannya. Astagfirullah Pak, jijik sekali. Kok bisa orang-orang pada jualan pakai daging ini sih? Ya ampun Neng, udah wajar sekarang mah. Neng gak akan kaya kalau jualan pakai daging premium terus Neng. Udah nih, coba beli dulu sekilo. Iya sih Pak, saya rugi terus. Baiklah Pak, saya coba skill dulu ya. Begitulah awal mula Intan berjualan kebab dengan menggunakan daging tikus got. Untung yang Intan dapatkan sangatlah besar. Tak ada yang protes. Kebab Intan pun pindah lokasi ke sebuah pasar agar dagangannya semakin laris. Dengan harga yang sangat murah dan terdapat rahasia yang sangat menjijikkan di balik itu semua. Hari ini telah tiba, di mana rapat desa diadakan di Balai Desa Bumbul. Para warga berkumpul, Pak RW duduk di depan. Intan duduk dengan senyum palsu dan Nia sangat gelisah. Matanya merah seperti habis menangis. Terima kasih semua sudah hadir ya. Hari ini kita akan membahas mengenai keamanan makanan di lingkungan pasar kita. Karena kemarin sempat ada laporan warga yang sakit perut habis jajan. Betul Pak RW, ada saya juga sempat muntah-muntah habis makan kebab. Saya juga Pak, tapi bisa jadi saya cuma masuk angin biasa sih. Baik, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Kalau ada
kalau ada kecurigaan, tolong langsung disampaikan ya. Saya minta maaf sebelumnya, tapi saya sudah nggak bisa diem lagi. Saya selama ini baru jualan kebab Kak Intan. Tapi saya tahu kebab itu nggak bersih yang Bapak Ibu kira. Daging yang digunakan sama Kak Intan itu bukan daging premium, apalagi daging impor dari Korea. Saya lihat sendiri, ada ekor bentuknya seperti tikus got. Ini saya bawa bukti tes lab untuk dagingnya, dan itu benar-benar daging tikus. Untung aja saya masih punya data labnya, masih bisa dicetak lagi. Kemarin bukti labnya sudah dirobek Kak Intan. Astagfirullahaladzim, Intan, apa benar ini? Aku tahu Kak Intan gak akan berniat jahat, tapi ini udah keterlaluan. Orang-orang percaya, bahkan Bu Yani tiap hari beli buat anaknya. Ya Allah, saya kasih makan anak saya daging tikus. Aku cuma mau hidup. Daganganku sepi, harga daging naik. Aku gak ada niat buruk kok, Bapak, Ibu. Aku pikir cuma sekali aku pakai daging tikus itu, tapi malah keterusan. Jadi benar. Astagfirullahaladzim, Intan, ini pelanggaran berat. Kami harus laporkan kamu ke dinas kesehatan, dan daganganmu mulai hari ini harus dihentikan. Kedai kebab Intan terlihat sepi. Intan terduduk lemas dan matanya sembab. Semua dagangannya disita. Ia menatap gerobaknya yang kosong. Intan berjalan pulang melewati got besar. Ia melihat bayangan tikus-tikus berlarian dari kejauhan. Aduh, makin banyak aja deh tikus-tikus sekarang. Wah, pergi kalian semua. Tiba-tiba Intan diterkam tikus besar dan ia pun tersungkur jatuh ke dalam got. Pagi harinya warga menemukan Intan terduduk lemas di depan gerobak kosongnya. Bajunya compang-camping dan wajahnya penuh luka cakaran. Intan pun terus berteriak seolah-olah dia gila. Hi, mereka datang. Malam, kamu tikus. Kamu pergi. Mataku merah. Mereka kejar-kejar aku, tidak.